Apa yang fokus Kang Mul dalam pemupukan ini? Kalau saya pemupukan itu fermentasi aja sih itunya dari M4 sama Per- campuran yang lainnya. Oh, fermentasi Iya. M4. Menggunakan NPK juga? Kalau NPK sih dari pertama nanem sampai sekarang beli 3 kilo belum habis-habis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dengan salah satu kawan baru saya di Cilegon. Saya kenalin Mas Mulyadi. Ya, Mulyadi. Assalamualaikum Mas Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, akhirnya kita ketemu di lokasi. Iya, betul, Pak. Selama ini hanya hawar-hawar, Iya, sekarang betul. ketemu. Kita, Pak. Pemirsa, di lokasi tanam cabai di polybag dari tempat Mas Mulyadi ini, kebetulan dekat dengan toko saya di Cilegon. Sengaja saya buat konten bukan ngelihat jumlahnya ya. Iya. Kalau ini jumlahnya berapa polybag semuanya? Awal itu ada 200 polybag. Awalnya 200 Iya. polybag, terus ada yang nyuri ada katanya. yang nyuri, sisanya tinggal 50 polybag ini. Itu sampai nggak ketahuan ada yang mencuri gitu. Nggak ketahuan. Malam. Ya pas waktu itu ada sekitar 2 hari 3 harian nggak ditengokin, baru Oh, pas gitu. banyak udah ada yang acak-acakan. Pada hilang. Nah, pada hilang. Tinggal sekarang Tinggal 50 sisanya hari. 50 Ya, hari. lumayan. Iya. Syukuri aja, Iya, Mas betul. Mul. Kalau kita perhatikan, ini cabai hijau, buahnya lebat. Cuma karena warnanya hijau, tidak kelihatan ya. Ini perbedaan cabai hijau itu ketika belum matang sama daun tuh warnanya samar. Mas Mul, ini panen keberapa sekarang? Ini dari kemarin ini 10 kali petik. Ini kalau misalnya hari ini rencananya panen lagi, berarti ini yang ke-11 kali. Ke-11 kali Iya. panen. Jadi pemirsa, dari 50 polybag sisa ini, sekarang sudah petikan ke-11. Sering banyak yang menanyakan berapa sih umur cabai rawit itu dan berapa kali petik. Nah, ini sudah petikan ke-11. Jadi hari ini pun lagi metik. Seperti ini kita bisa lihat. Saya sambil metik juga ya Mas Mul ya. Iya. Kalau cabai hijau kan dipetik masih hijau Iya. gini kan. Betul. Petikan pertama dapat berapa? Waktu itu sekitar 1 kilo kurang, sekitar 1 on lah kurangnya itu. Jadi sekitar 1 kilo kurang dikit Iya. panen pertama. Iya, Terus naik betul. ke kedua berapa? Itu sekitar 2 kilo kurang. Terus naik lagi. Naik lagi, nambah lagi sampai terakhir itu sekitar 5 kiloan. 5 kilo dari 50 pohon Iya, ini. 5 kilo lebih sedikit doang. Panenan ke-10 itu. Iya. Jadi di total lumayan juga ya udah Ya, jumlahnya. sebenarnya sih lumayan. Kira-kira total udah berapa kilo Mas Mul? Wah, saya lupa itu kalau dihitung-hitung itu. Gitu ya? Lupa. Yang saya jelas itu. naik dari sekilo, Iya. 2 kilo, 3 kilo Iya, terus betul. ya. Selalu bertambah itunya. Dan kebetulan beliau ini memang menjual cabai di pasar. Jadi hasil Iya. petikan sendiri langsung dijual sendiri Dijual ya. sendiri. Enak juga gitu kan. Katanya kan kalau kata orang kan gini Pak Haji, ya, petani nggak bisa ngejual sendiri, terus pedagang nggak bisa nanam sendiri. Oh gitu ya. Nah dari situ saya kan nyoba tanya lihat di channelnya Pak Haji juga. Oh gitu. Sambil nanya ke toko. Iya, Nah betul. oke. Jadi menurut Mas Mul bahwa sedikitnya apa yang saya sampaikan di channel Selma Farm tuh ada ya manfaatnya, ada Ya, gambarannya. ini terbukti. Ini Ya Pak gitu Haji. kan. Oke, saya nggak mau memuji diri lah, nggak enak. Cuma gini, teknik pemupukan, Iya. saya kan di toko selalu memonitor Iya. ya yang dibina sama Kang Iya, Imi itu sama kan. Kang Imi. Apa yang fokus Kang Mul dalam pemupukan ini? Kalau saya pemupukan itu fermentasi aja sih itunya dari M4 sama campuran yang lainnya. Oh, fermentasi Iya. M4. Menggunakan NPK juga? Kalau NPK sih dari pertama nanem sampai sekarang beli 3 kilo belum habis-habis itu. Sama, Hanya NPK aja? Iya, MKP juga beli 1 kilo belum habis-habis sampai sekarang. Oh gitu. Karena lebih banyak ke apa itu namanya fermentasi. Fermentasi. Itu, iya. Fermentasi yang dibuat tuh apa bahannya selain M4? M4 dicampur air kelapa, dicampur air beras, itu terus dikasih kentang sama gula merah. Oh. 1 kilo. Dalam 1 liter M4 itu saya bikin sekitar 3 galon. Jadi itu yang bahan digunakan. Iya. Nah, nanti bikin lagi sama bawang merah difermentasi juga. Bawang putih buat semprotan daunnya pakai difermentasi juga bawang putih. Kalau begitu gini, kita bahas sekarang cabai. Iya. Nah, nanti untuk pupuk fermentasi itu mungkin saya akan bahas khusus ya Mas Mul, iya. supaya yang lain juga bisa mengikuti. Iya. Jadi pemirsa, kalau yang hanya nanam di rumah
10 sampai 50 polybag, kita mengandalkan pupuk-pupuk fermentasi atau pupuk hayati seperti itu kan sangat memungkinkan ya. Iya. Artinya nanti saya minta khusus di satu video untuk mempraktekkan bagaimana memfermentasi bahan-bahan tersebut ya. Siap. Gitu ya kamu. Oke, kembali ke masalah cabai dulu ini. Kalau medianya perbandingannya seperti apa yang Mas Mul gunakan? Saya lihat lebih banyak perbandingan tanahnya ya. Kokopit itu 1, Kemudian terus 3 itu 3 sampai 5 sendok sekam bakar, sama sisanya itu tanah. oh gitu. Sisanya. Berarti tanah lebih banyak. Tanah lebih banyak. Cuma ada tambahan sekam bakar sama kokopit. Iya, betul. Gitu ya. Terus kalau untuk hama penyakit di sini, karena ini kan baru nanam sekarang ya. Iya, Pertama kelihatan masih aman-aman aja nih ya. Ya sebenarnya sih ada Pak Haji, cuma kalau saya tuh setiap hari namanya Jangan Pak Haji dong. Oh, iya, Pak Ade aja lah saya. Jadi setiap hari saya itu selalu ngecek kayak gini, setiap ada hama 1, ini saya pencet 1. Oh gitu. Kalau ada lagi 1, kayak gitu setiap harinya. Penyemprotan sama sekali. Penyemprotan itu paling bawang putih, kunyit Di blender. Kalau kunyit di blender. Di blender. Iya, Terus campur jahe sama serai. itu yang disemprotkan. Itu aja yang disemprotin. Jadi sama sekali nggak pakai insektisida. Inseksi itu belum. Belum. Ya. Belum. Nah, jadi pemirsa, ini sesuatu yang mungkin bagus buat kita, terutama yang nanam di rumah tidak terlalu banyak. Jadi pemupukan mengandalkan lebih ke banyak pupuk fermentasi dari M4, kemudian insektisidanya juga dari bahan-bahan alami, rempah-rempah, bahan dapur ya. Iya, betul. Oke, ini sangat menarik Mas Mul. Makanya saya agak gairah. Oke, tidak ngelihat jumlah pohonnya, tapi apa yang dilakukan. Nah, dengan keberhasilan sekarang sejumlah ini kehitung bagus ya, seperti ini hasilnya. Dan lahan kan masih luas nih. Masih luas. Ada rencana mau dibanyakin setelah uji coba ini? Rencananya mau diperbanyak lagi, karena ini kan nyoba dulu segini kelihatannya bagus, jadi rencana mau diperbanyak lagi. Ceritanya makin semangat. Semakin semangat, gitu karena ya? melihat hasilnya juga lumayan. Lumayan ya. Gitu. Karena kan niatnya kan emang apa itu ya? Nyoba belajar dulu. Iya, cuma biar kata orang modal gede, cuma saya pengennya yang irit kayak gitu, udah dipraktekan kayak gitu. Cuma yang penting rajin aja itu. Mas Mul, karena kelihatannya irit banget. Iya. Kalau dihitung-hitung per polybag habis biaya berapa? Waduh, kalau itu sih nggak menghitung ya, saya itu cuma yang udah kan M4 1 botol. Terus MKP 1 kilo dari pertama sampai sekarang belum habis. Sama beli NPK 16 3 kilo sampai sekarang belum habis. Paling itu kalau misalnya penyemprotan MKP 1 bulan sekali, itu kadang 3 minggu sekali, jarang sekali. Lainnya itu kalau misalnya ngitung biaya ya kayaknya ringan biaya itu. Nyampe 5.000 per polybag kalau dihitung? Berapa itu ya? Kurang lebih? Ya kayaknya kurang sih dari 5.000 karena gitu harga ya? M4 aja berapa iya. Oh gitu. Ya, M4 1 botol cuma 30.000. Iya itu. Sama paling yang lainnya ya kalau misalnya yang lainnya mah kayak bawang merah, bawang putih. Sedikit-sedikit ya. Iya, itu paling dari sisa-sisa aja itunya. Jadi berarti kalau umumnya dihitung kisaran dari polybag media 5.000 tuh masih mencukupi ya masih menurut mencukupi, Mas Mulyadi. iya. Nah, ini yang unik pemirsa. Dalam kesederhanaan tapi hasilnya lumayan. Dan sekarang ini lagi dipanen lagi semakin banyak ya. Jadi besok langsung dibawa ke pasar nih. Jadi tadi apa peribahasanya? Pedagang itu nggak bisa nanam sendiri. Pedagang itu nggak bisa nanam sendiri. Nah, itu artinya apa? Ya gimana ya katanya mah. Jadi kalau misalnya kan pada saat ini kamu nggak bisa nanam kayak gitu. Kan kalau gitu. nggak ada petani nggak bisa. Jadi pedagang tidak bisa nanam sendiri, terus petani katanya nggak bisa jualan sendiri. Nggak bisa jualan sendiri, jadi harus saling gitu ya. Iya, jadi kan yang biar saling menghargai. Yang satu kan kesannya yang ini kalau terkadang kalau misalnya orang yang beli pedagang pengennya murah, petani pengennya mahal. Gitu. Karena kan berbanding dengan ibaratnya perjuangan dari awalnya. Siap. Nah ini yang unik pemirsa dengan Mas Mulyadi ini karena beliau berjualan cabai di pasar. Jadi sampai filosofi petani dan pedagang tuh beliau pahami. Ini sungguh luar biasa, jualan di pasar dan mencoba memproduksi sendiri gitu. Jadi biar tahu ya perjuangan petani seperti apa gitu kan, kayak gitu. Oke, yuk sambil lihat-lihat. Ini kan Mas Mul keganggu nih lagi panen sekarang. Ini silahkan dipegang ini ya. Ini saya lihat selain cabai hijau ada juga beberapa cabai yang seperti cabai ori ya. Ini ngomong-ngomong benih yang ditanam tuh benih apa?
Oh, kalau buat benih sih, saya cuma paling dari barang-barang yang enggak Benih dari pasar, iya, bukan pasar. beli dari toko. Enggak, jadi makanya kurang tahu. Makanya macam-macam ya jenisnya. Iya. Ada yang hijau, ada yang putih. Iya. Oke, kita sambil lihat. Tapi kebanyakan ini cabai hijau. Rawit Sepertinya hijau rawit hijau ini cabai rawit bara. Kayaknya sepertinya cabai rawit. Sambil petik Mas iya. Mul. Jadi seperti ini pemirsa. Iya. Keunggulan cabai hijau itu memang pertama lebih mudah, produksinya juga lebih tinggi. Jadi bukan masalah jumlah banyak pohon yang ditanam yang ingin saya sampaikan di sini, tapi ada sesuatu yang unik. Satu tentang pemupukan tadi, Iya. kemudian yang kedua bagaimana supaya cara bertanamnya irit. Gitu. Iya, betul. Dan yang lebih lagi pupuk yang diandalkan fermentasi. Full fermentasi. Saya juga secara pribadi sekarang berbalik. Saya yang belajar ke Mas Mul untuk cara bikin fermentasinya. Iya. Kan kalau saya nanya Kang Imi malu. Iya. Jadi nama Kang Mulyadi aja lah. Padahal saya itu dari Kang Im itu yang mentornya itu. Nggak apa-apa. Beliau memang sudah lama dan cukup banyak membimbing petani. Jadi kalau nggak ketemu saya, ketemu beliau gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya Kang Mul. Boleh kita lihat di sini. Ini luar biasa rimbun dan banyak buahnya. Untuk seorang pemula menurut saya ini luar biasa. Alhamdulillah. Terus terang, untuk seorang pemula yang belajar coba-coba tanam, hasil seperti ini sudah cukup bagus Kang Mul. Mudah-mudahan saya berharap lebih semangat ke depannya dan bisa memanfaatkan lahan area luas. Seluas ini kan bisa sampai sekitar 1000 pohon bisa, 1000 polybag bisa Mas Mul. Saya terima kasih Mas Mul udah mau didatengin, mau saya bikin konten walaupun tadi ngobrol merasa malu. Nggak apa-apa, sekecil apapun kita coba sampaikan selagi itu ada manfaatnya. Oke? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sekecil apapun ada manfaatnya. Dan saya sampai khusus ke Mas Mul biasa pakai topi yang agak tertutup. Ini ikut-ikutan topi dibalik. Jadi supaya lebih semangat. Terima kasih Mas Mul. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.